Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai merancang dan mengoptimalkan sumber belajar yang disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Holifit, kemudian saya sendiri Rasika, dan Riana Anggraini Syahrin. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Riana Anggraini Syahrin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Riana Anggraini Syahrin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Misalnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, dan seterusnya. Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yaitu dengan cara perancangan program pendidikan yang lebih sistematis, pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan kegiatan pembelajaran, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu dengan cara mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, yaitu dengan jalan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis seperti dengan penerapan pembelajaran berbasis komputer dan e-learning di sekolah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rasika. Selanjutnya adalah jenis-jenis sumber belajar. Sini ada berbagai macam jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan. Jadi pesan ini merupakan sebuah sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintahan. Kemudian ada pesan yang disampaikan secara langsung oleh guru dalam situasi pembelajaran. Kemudian ada orang. Nah, misalnya di sini ada seperti guru, konselor, instruktur, dan widya iswara. Yang ketiga adalah bahan. Nah, bahan di sini merupakan suatu format yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, bahan di sini bisa meliputi buku paket, buku teks, kemudian ada modul, program video,
film, program slide, dan alat-alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada alat. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang bersifat atau berbentuk fisik atau sering juga disebut dengan perangkat keras atau hardware. Nah, alat ini berfungsi untuk menyediakan bahan-bahan yang di dalamnya itu mencakup multimedia, kemudian proyektor, slide projector, film, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah teknik. Nah, teknik di sini yang dimaksudkan adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna mencapai tujuan sebuah pembelajaran, di mana teknik ini mencakup ceramah, kemudian ada permainan, tanya jawab, sosiodharma, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah latar atau lingkungan. Latar atau lingkungan ini yang berada di dalam sekolah ataupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun secara khusus disiapkan untuk kegiatan. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis sumber belajar secara umum. Jadi secara umum, sumber belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber belajar yang dirancang. Nah, sumber belajar yang dirancang ini adalah sebuah sumber belajar yang secara sengaja itu direncanakan dan dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya seperti buku paket, kemudian ada LKS, modul, petunjuk praktikum, transparansi, ada film, ensiklopedia, brosur, film strips, atau ada slide, dan ada video. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan di sini adalah sumber belajar yang segala sesuatunya itu sudah tersedia di lingkungan sekitar kita. Kemudian sumber belajar yang ada tadi dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar mengajar. Contohnya seperti surat kabar, siaran televisi, pasar, ada museum, kebun binatang, masjid, dan pemuka agama. Baiklah, sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang pemilihan sumber belajar. Nah, dalam memilih sumber belajar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, supaya nantinya kita dapat menghasilkan atau dapat menggunakan sumber belajar yang berkualitas, menarik, dan menyenangkan bagi para siswa. Nah, yang pertama yaitu bersifat ekonomis dan praktis, dalam artian kesesuaian antara hasil dan biaya. Nah, yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Nah, artinya itu mudah dalam pengaturannya. Yang ketiga yaitu fleksibel dan luas. Maksudnya tidak kaku dalam perencanaan sekaligus pelaksanaannya. Yang keempat, sumber sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang tersedia. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu guru memiliki kemampuan dan terampil dalam pengelolaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam merancang sumber belajar. Nah, jadi ada prosedur dalam merancang sumber belajar. Langkah pertama yaitu mempelajari kurikulum. Nah, yang kedua yaitu menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai. Dan yang ketiga memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Nah, yang keempat memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Yang kelima mengembangkan sumber belajar, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi sumber belajar. Nah, dari langkah-langkah dalam merancang sumber belajar tersebut dapat digolongkan menjadi 4. Karena yang pertama itu adalah analisis kebutuhan.
Jadi kegiatan analisis ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar di sekolah berdasarkan tuntutan karakteristik tiap mata pelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, setelah melakukan analisis kebutuhan, yang selanjutnya itu penetapan sumber belajar. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menetapkan sumber belajar yang akan digunakan. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Nah, kemudian menyusun konsep dan konstruknya, aplikasi serta implementasinya. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan sumber belajar. Nah, pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya hasil dari pengembangan tersebut dapat dijadikan bahan bagi kegiatan revisi penggunaan sumber belajar. Nah, hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi sumber belajar. Jadi, kegiatan evaluasi sumber belajar ini sangat penting dalam merancang sumber belajar karena dengan adanya evaluasi ini kita dapat mengamati kekurangan-kekurangan dari sumber belajar tersebut. Nah, sehingga dapat kita perbaiki untuk mencapai sumber belajar yang lebih baik. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu tentang strategi merancang sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru. Dan yang ketiga yaitu sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, perlu kita ketahui juga bagaimana cara mengoptimalkan sumber belajar. Nah, jadi dalam mengoptimalkan sumber belajar ini sebenarnya dapat dilakukan dengan kreativitas dari pendidik dengan siswa. Nah, dalam mengembangkan sumber belajar, karena banyak orang beranggapan bahwa untuk menyediakan sumber belajar itu menuntut adanya biaya yang tinggi. Nah, dan sulit untuk mendapatkannya, yang kadang-kadang ujung-ujungnya yaitu akan membebani orang tua siswa untuk mengeluarkan dana pendidikan yang lebih besar lagi. Nah, padahal dengan berbekal kreativitas, guru itu dapat membuat dan menyediakan sumber belajar yang sederhana dan murah. Nah, misalnya bagaimana seorang guru itu dan siswa dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas yang banyak berserakan di sekolah, rumah, dan sekitarnya. Nah, dari bahan-bahan bekas tersebut dapat kita daur ulang. Nah, sebagus-bagusnya dapat digunakan sebagai bahan sumber belajar. Nah, baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pada kelompok ini. Mohon maaf jika terdapat masih banyak kekurangan dan kesalahan baik pada makalah maupun pada presentasinya. Nah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.